Oke, saya kira lanjut ke materi dua. Ini materi buat hiburan sebetulnya. Saya ditunjuk juga berarti disuruh menghibur ini. Ya, pada intinya menghibur tapi sangat krusial karena posisinya topik ini adalah menjadi permasalahan di saat keselamatan pasien terancam. Tetapi paling sering disepelekan, tapi paling sering menimbulkan masalah gitu. Tapi nggak pernah disolusikan, yang ada godok-godokan gitu ya. Apa sih materinya kok bikin penasaran gitu ya. Sehingga materinya yaitu saya dituju panitia untuk menyampaikan bagaimana excellence perinatal teamwork atau bahasa Indonesianya tadi ya pentingnya tim multidisiplin dalam pelayanan kegawat daruratan neonatus gitu. Kita belajar paling sebetulnya ada kata bijak dari seorang pinter waktu itu yang saya baca keren banget gitu. Kenapa? eh, Intinya satu, tidak mengatakan bodoh atau apa pinter gitu ya. Tetapi menurut dia adalah paling susah bekerja sama dalam satu tim jika isinya orang pinter semua. Itu ternyata makin susah, bukan makin pinter. Bukan makin mudah gitu. Kerja dalam satu tim loh ini ya gitu. Saya baca di mana sih kata-kata itu? Saya dapatnya di film Avenger gitu. Jadi kita bisa lihat sampai ada bikin kok sedih ngomong film ya. Jadi karena temanya menghibur. Jadi sampai ada film yang serialnya itu kan di Avenger bioskop itu di mana Captain America melawan Iron Man gitu. Kenapa? Sama-sama pintarnya, sama-sama kuatnya, malah berantem gitu. Kuncinya apa sih? Karena teamwork gitu. Tidak terbentuknya teamwork dengan baik itu masalah besar. Padahal timnya isinya orang kuat-kuat gitu ya, orang pintar-pintar, orang yang update, orang yang kompetensinya baik-baik kalian Bapak Ibu dalam satu tim gitu dan bisa melakukan segala tindakan semua gitu. Tetapi kalau teamworknya jelek, yang jadi korban selalu pasien. Dan yang selalu jadi korban adalah yang paling lemah, ya pasien itu sendiri. Pasiennya kan terjadi dalam kegawatan. Itu kenapa di dalam perinatal, alhamdulillah, kok ini topiknya tentang neonatus gitu ya. Saya selalu membanggakan di mana-mana hanya perinatal dalam tanda kutip tim neonatus gitu ya, yang bisa membuktikan betul-betul bagaimana teamwork itu berjalan. Karena kan mohon maaf ya, karena seolah-olah kan dari dulu ini tanpa mengesampingkan profesi apapun, tetapi memang rumor bahkan Menteri Kesehatan pernah bilang bahwa tolong perawat atau bidan jangan dijadikan pembantunya dokter. Kan seolah-olah terjadi posisi yang tidak seimbang dalam sebuah tim, padahal kita sama-sama tenaga kesehatan, hanya istilahnya tenaga kesehatan dan tenaga medis. Tapi kenapa menjadi seolah-olah sebuah kelompok profesi itu menjadi terkesan bahwa profesinya tidak seimbang atau tidak setara. Padahal we are a partner. Kita sama-sama kuat dengan kelebihan dan kekuatan, dengan kelebihan dan kemampuan masing-masing keilmuannya begitu. Itu kenapa kalau saya ngajarin perawat saya, jangan bangga jika kamu seorang perawat bisa melakukan tindakan dokter. Karena ada pelimpahan tugas soalnya dalam sebuah tim begitu ya. Dan kadang-kadang perawat atau bidan bangga, oh aku bisa melakukan tindakan yang dilakukan dokter. Tetapi tindakan yang kompetensi perawat sama bidannya sendiri tidak bisa, bahkan tidak mahir. Lah kalau semua sibuk mau jadi dokter, siapa yang jadi perawat sama bidan? Gitu ya. Jadi pada intinya adalah di perinatal teamwork inilah yang bisa membuktikan bahwa dokter itu butuh perawat, dokter itu butuh bidan, bidan butuh perawat, bidan butuh dokter, dan kita perawat, bidan, dokter itu saling membutuhkan. Ternyata lebih luas lagi kalau sudah sampai kapasitas NICU, kapasitas perawatan unit neonatus, kita butuh kerjasama dengan radiografer, fisioterapis gitu ya, terus sama farmasi gitu ya, sama nutrisionis. Indahnya kerjasama itu dibutuhkan. Karena kalau semua dibikin dokternya sendiri, dokternya cepat mati nanti gitu ya. Jadi menurut saya, kalau di keilmuan lain cukup susah, di sini kenyataannya ada. Sehingga saya menyebutnya perinatal. Apa sih bedanya sama neonatal gitu ya? Kalau perinatal itu dari usia dari hamil, intrauterin, sampai dia lahir di usia 1 bulan gitu ya. Itu perinatal. Sehingga di antara itu, di tengah-tengah itu terjadi kerjasama yang bagus. Maka di luar negeri ilmunya perinatologi gitu ya, bukan neonatologi. Tetapi di Indonesia, semua bayi selama masih intrauterin, dia dipegang sama dokter kandungan. Di saat lahir, baru sama dokter anak. Nah, jadi dokter anak hanya memegang dari usia 0. Padahal kalau di luar negeri, dari sejak intrauterin, kita sudah kolaborasi sama dokter kandungannya. Duduk bersama, contoh, ini bayi prematur. Ya, tadi ada pembicaraan bagus. Gimana ya supaya dia lahir tidak dalam kondisi mudah sepsis? Oke, coba minumkan probiotik. Jadi kita intervensinya sudah dalam bentuk tim. Kalau di Indonesia kan belum. Masih bidang berdiri sendiri-sendiri gitu ya. Jadi bidan sama objin kompak gitu kan ya. Perawat sama dokter anaknya kompak gitu kan. Padahal kita mestinya satu tim menangani perinatologi gitu. Sehingga itu kenapa Indonesia masih nyebut neonatologi karena waktu lahir usia 0 sampai 28 hari itulah neonatologi begitu ya.
Nah, semestinya saya bahas yang ideal, tetapi mungkin karena ini semestinya ilmu manajerial banget ya. Sedangkan saya hanya mendalami, mencontohkan bagaimana ilmu perinatal itu diperlukan sebuah koordinasi teamwork. Sehingga saya akan sedikit juga menimpali ilmu-ilmu yang dibutuhkan teamwork di dalam neonatus gitu ya. Dibuka dari mana sih gitu loh. Indonesia tuh mimpinya banyak, terlalu banyak menurut saya. Turunkan angka TB gitu ya, turunkan HIV gitu, turunkan angka AKB. Mimpinya banyak gitu, tapi tubuhnya cukup nggak gitu. Kayak semuanya pengen berusaha menjadi pahlawan, tidak akan mungkin bisa. Menangani masalah besar, maka harus membutuhkan tim yang besar gitu ya. Bukan kabinet yang gemuk ya, maksudnya tim yang besar gitu ya. Sehingga kita berbagi masalah untuk berbagi tugas dalam penanganan. Sudah AKB itu tinggi, ditambah lagi juga dengan AKI. AKB itu masih usia 0 sampai 1 tahun, belum AKI lagi, makin pusing kepala kita gitu. Sehingga teamwork itu sangat bermanfaat sekali dalam menurunkan AKI AKB. Karena kita perinatologi, kita bicaranya AKI AKB gitu ya. Perbaikan kualitas itu dibutuhkan supaya berdampak terhadap salah satunya perbaikan akses. Kenapa sih kok akses jadi masalah sama teamwork? Karena selalu permasalahan bermula dari akses di mana karena kita mau merujuk komunikasinya nggak betul, kayak lelelan, micu penuh, padahal ya nggak penuh, tapi ya capek karena tenaga kurang. Kadang-kadang ngomongnya nggak enak, jadi sakar PDW, jadi dipersulit gitu. Atau kadang-kadang memang yang merujuk juga ngirim data nggak lengkap, jadi kita bingung mau taruh di ruangan mana ini posisinya, ruangannya yang nicu penuh, padahal dia nggak butuh nicu sebetulnya, tapi yang merujuk Nirwana Jaya butuh nicu karena nggak tahu indikasinya juga gitu. Sehingga teamworknya tidak berjalan dengan baik padahal tujuannya sama, menyelamatkan dan menurunkan AKB begitu ya. Dari data ini yang saya dapatkan dari Kemenkes gitu ya, angka kematian tertinggi adalah di rumah sakit, bukan di rumah gitu ya. Perjalanan ke rumah sakit ada, Vaskes FKTP tambah selamat 2,5 kecil gitu ya. Tapi semua di rumah sakit. Sebetulnya ini sebuah pergeseran yang bagus. Sama bayi di sini usia 0 sampai 1 tahun juga. Jadi dia paling tinggi juga meninggalnya di rumah sakit. Sebenarnya ini sebuah perbaikan dibandingkan 10 tahun yang lalu. Kenapa? Karena perbaikannya adalah tidak ada yang meninggal lagi di luar fasilitas kesehatan rujukan pula gitu. Sehingga peningkatan kesadaran untuk bisa bergabung dan membawa anak-anak gawat ataupun ibu-ibu gawat ke fasilitas kesehatan, deteksi dininya agak membaik begitu ya. Kok agak gitu? Ya, karena nyampe rumah sakit sih iya, tapi mati gitu. Berarti kan ada lebih dini lagi yang harus bisa kita lakukan gitu ya. Ini dari slide yang saya dapatkan sendiri waktu kita rapat bersama Kemenkes gitu ya. Jadi slide resmi yang ada ini adalah mencerminkan karena kita bicara perinatal, Kemenkes masih berbicara di sini pembagiannya adalah balita, bayi dan balita. Itu digabungkan jadi satu sehingga kurang dari 5 tahun gitu ya. Tapi lihat, peringkat nomor satu yang menjadi masalah kematian balita adalah nomor satu kelainan maternal dan neonatal. Bukan TBC, penyakit infeksi. Bukan karena nutrisi, gizi buruk. Sehingga kita ini berperan sebagai pahlawan kesiangan loh. Maksud saya, tangan-tangan kita ini sangat berperan sekali untuk menangani kelainan maternal dan neonatal. Sehingga jika kita mempraktekkan as a teamwork antara maternal dan neonatal, mungkin peringkat ini target kita turun menjadi nomor 10. Sehingga kita jadi masalah nomor satu, tapi sering ribut nomor satu. Solusinya apa? Mari kita cari bersama. Sekarang kita langsung menjadi spesifik kepada KB gitu ya. Jadi kita perlu ketahui bahwa, mohon maaf tanpa mengesampingkan daerah, tapi memang selainnya berbicara dari pembagian setiap daerah provinsi gitu ya. Rata Indonesia untuk kematiannya adalah 16,9. Yang ini adalah kita ketahui data tersebut ditampilkan dari tahun 2020. Tapi data ini akurat gitu. Kenapa? Karena hitungannya juga Kemenkes maunya per 5 tahunan untuk dibandingkan per provinsi gitu ya. Sehingga jika kita lihat ternyata di daerah-daerah yang ngomongnya maju gitu ya, ada DKI gitu ya, ada Jawa Timur gitu kan, ya ada Bali gitu. Ceritanya mereka maju memang di bawah 16,9. Selalu jadi komplain sama daerah-daerah yang merasa bahwa tidak maju. Kenapa? Alat-alat lengkap, tenaga banyak, pelatihan banyak gitu. Semua disupport, semua sama pemerintah gitu. Coba bener nggak? Ternyata dampaknya betul. Daerah yang semakin jauh, yang tidak tercover dengan pelayanan dan sarana prasarana dan ketenagaan, ya makin tinggi. Angka yang ada coba lihat. Dari ujung yang kita lihat, daerah-daerah yang di atas rata-rata, adalah daerah-daerah yang dalam tanda kutip jauh dari titik pusat. Terutama dalam tanda kutip, mohon maaf sekali, jauh dari Pulau Jawa. Yang dimana tercover soal ketenagaan semua terpusat di situ. Baik tenaga, sarana, dan prasarana. Gitu. Dan Indonesia akhirnya menjadi posisi nomor
sekian yang di masa masih dalam posisi Indonesia tiga besar penyumbang tertinggi di ASEAN gitu ya. Pada tahun 2020 sudah kelihatan angka kematian bayinya di internasional nomor 5. Jadi saya rasa Indonesia harus cukup malu semestinya. Bingung sama COVID padahal nggak masuk 10 besar. Tetapi AKB-nya bahkan di ASEAN ranking, di dunia juga ranking begitu. Nah, kembali kepada penyebab yang nomor satu adalah prematur. Tadi yang seperti saya sampaikan. Ini sudah kita bahas sampai jelek ya tadi di waktu pembicaraan tentang sepsis gitu ya. Penyebab nomor satu adalah prematur gitu ya. Dan posisi ini adalah yang menempati sampai di angka kesekian di tahun terbaru sampai 2024 yang baru. Jadi awal 2024. Ini asfiksia mulai naik lagi gitu kan ya. Infeksinya sudah mulai turun gitu. Ya, angka-angka kultur dan lain-lah ya. Ini punya Kemenkes, yang tadi punya IDAI gitu ya. Kalau 3 dan 4 oke lah ya gitu. Tapi yang nomor satu kita lihat bahwa berarti persalinan prematur betul penyumbang tertinggi di mana posisi kondisi anak tersebut lahirnya di FKTP kebanyakan. Kenapa? Bukan di FKTP, bukan di rumah sakit yang semestinya. Intinya begitu. Kenapa? Karena data dari Kemenkes yang saya dapatkan ini kita bisa melihat bahwa kematian bayi tersebut yang penyebabnya prematur merupakan kasus rujukan. Berarti kasus ini lahirnya tidak di tempat semestinya. Rumah sakit, betul. Ya, tapi kalau beratnya 700 kan bukan sembarang rumah sakit mestinya. Ternyata setelah ditelaah, rujukannya kebanyakan kita tahu rujukan estafet satu kali. Berarti kalau arti rujukan estafet itu satu kali, kita ingat, contoh nih, dari puskesmas, brojol, dirujuk ke rumah sakit kelas C gitu. Dari kelas C dirujuk ke kelas B, itu estafet satu kali. Jadi melompati satu rumah sakit, akhirnya dirujuk lagi sama rumah sakit itu. Itu estafet satu kali. Jadi kemungkinan besar kerujukan proses rujukan ini yang berjalan bahwa bukan di tempat toh Anda di rumah sakit yang semestinya begitu ya. Ya kemungkinan besar. Mohon maaf sekali gitu. Perujuknya yang nomor satu adalah di sini nama vaskesnya tidak ada. Inilah Indonesia. Datanya ambiar gitu kan ya. Nah, kemudian yang dirujuk ke rumah sakit swasta, sedangkan rumah sakit swasta, mohon maaf ya, kebanyakan kan rata-rata D dan C. B itu jarang banget. Kalau oke itu B biasanya di kota-kota besar gitu ya. Kemudian selanjutnya rumah sakit pemerintah baru puskesmas gitu. Sehingga perujuk utama itu adalah nomor satu rumah sakit swasta. Dirujuk satu kali. Ya, rujuk rumah sakit swasta dirujuk satu kali. Paling rujuknya ke rumah sakit RSUD, tapi kelas C. Terus kemudian dirujuk lagi ke kelas B atau ke kelas A. Sehingga proses ini tidak akan ada selesai ada habisnya. Karena kita tahu bahwa selalu yang jadi permasalahan di awal adalah keterbatasan tenaga dan komunikasi. Sehingga angka-angka ini jika tidak kita telah dilewatkan saja rasanya sayang. Itu kenapa saya berusaha menelaah dari data Opjin yang saya dapatkan juga. Itu kan tadi data AKP ya, dari objek permasalahannya apa sih gitu. Ternyata nyambung posisi dari yang dari ibunya saja deh. Kan bayi itu selalu dari ibu, nggak mungkin kan bayi mendadak brojol datang dari langit gitu ya. Jadi gimana sih perjalanan awal dari bayi lahir gitu? Mulai dari ibu hamilnya, kemudian ditangkap oleh bidan. Ya kalau ditangkap, mending kan kalau mestinya ibu hamil kan datang sendiri ke bidan. Kadang-kadang ditangkap itu pun lari, ya kan si ibu hamilnya gitu ya. Jadi susah kesadaran tinggi untuk bisa datang sendiri ke bidan sebagai yang termudah untuk digapai di seluruh daerah dengan segala keterbatasan. Kemudian kalau sudah menjadi indikasi maka dibawa ke klinik dan sampai ke puskesmas. Baru dibawa ke rumah sakit rujukan sekunder. Disinilah dari puskesmas ke rujukan tersier mana rujukan satu kali. Jadi kebanyakan perjalanannya memang puskesmas rujukan sekunder, habis itu tersier. Karena nggak bisa dari puskesmas langsung ke tersier. Jadi ibu bapak sekalian, apalagi mohon maaf sekali kita sebagai tenaga kesehatan, mbuh bidan, mbuh sebagai perawat, bahkan kita dokter juga spesialis, mungkin yang akan menjadi penangkap utama pasti bidan, yang bisa menjadi garda depan bidan. Tapi kalau kita punya tetangga yang lagi hamil dan tidak pernah kelihatan kontrol atau juga modelnya gizi buruk, ibunya kek gitu kan, belum tentu dia pergi ke bidan. Kita bisa memastikan ibu sudah periksa. Itu juga tugas kita, karena kita tenaga kesehatan. Apalagi yang bukan non kesehatan, itu bisa sebagai kader-kader kita bantu ingatkan gitu loh. Sehingga apa hubungannya sama kondisi bayi rujukan dan akhirnya bisa meninggal gitu ya? Hubungannya ternyata dari kebidanan yang saya ajak bicara, ternyata di sini permasalahannya.
Sekali saja terjadi terlambat mengambil keputusan, contoh nih ya, dia akhirnya sudah dibilangin sama bidannya, Bu, ini kehamilan beresiko. Saya bawa ke klinik untuk ketemu dokter spesialis ya, begitu. Oh, nggak mau lah, besok-besok aja. Oh, ini nggak ada masalah kok, saya baik-baik aja gitu. Ternyata malam kenceng-kenceng pecah ketuban gitu. Jadi dia terlambat mengambil keputusan untuk bilang iya mau ketemu dokter spesialis kandungan. Terlambat mencapai tempat pelayanan. Mengambil keputusan saya udah terlambat, apalagi ke tempat pelayanan. Semestinya ibu ini jika ngambil keputusannya lebih dini, dia sampai di klinik ternyata ketemu dokter kandungannya, harus minta dirujuk, bukan harus, maksudnya keputusannya indikasi untuk melahirkan di rumah sakit, maka dia bisa langsung ke rumah sakit yang mana sama dokternya, mungkin langsung ke tersier, sehingga dia melompati puskesmas dan rujukan sekunder, sehingga tidak terlambat mencapai tempat pelayanan tersier, sehingga bayi lahir selamat, ibu pun juga selamat karena di tempat yang semestinya gitu ya. Yang terakhir, kalau terlambat mencapai tempat pelayanan, pasti pelayanannya tidak berkualitas. Contoh, bidannya udah kerja bagus nih, bawa dia ke klinik. Sampai di klinik sudah diminta, ayo Bu, dirujuk ya ke rumah sakit luar kota. Ini kebetulan rujukan, wah nggak mau. Ya, kendala itu pasti banyak ya. Ada suami lagi kerja di luar kota, anak banyak di rumah. Akhirnya sama orang tuanya memutuskan, weh sudah ke rumah sakit terdekat. Ternyata dia rumah sakit rujukan yang sekunder. Contoh kebetulan dia dekat rumah sakit swasta kelas C, BPJS juga bisa begitu. Dan ternyata setelah lahir 1.200 swastanya merujuk lagi ke sini begitu. Akhirnya selama perjalanan belum pelayanan ideal transportasi juga menjadi beresiko untuk meninggal. Akhirnya sampai di tersier dirawat 1 hari aja udah meninggal karena lahir di pelayanan yang belum menyesuaikan dengan kualitas dari bayi tersebut begitu. Jadi nyambung banget saya lihat kandungan sama ilmu kebidanan, kandungan, keperawatan dan ilmu anak-anak inilah ya kalau duduk barengnya dari awal, maka faktor-faktor ini tuh bisa dihadapi sehingga AKB itu otomatis turun. Lah kalau AKB-nya turun berarti pelayanan ibunya sudah berkualitas. KN tidak akan sibuk dokter anaknya dengan mengatasi bayi-bayi yang dalam tanda kutip lahir tidak berkualitas. Karena fasilitas bagaimana kultur aja kayak tadi belum ada kan. Ventilator belum tentu semua. Surfaktan prematur aja belum tentu juga surfaktannya punya. Sehingga pencapaian untuk bayi-bayi lahir yang tidak berkualitas plus prematur itu kan semakin kecil sehingga siapa tahu kita bisa menghadapi bayi-bayi yang kondisinya bukan tidak berkualitas prematur iya tapi prematur yang berkualitas karena kalau di negara maju yang saya lihat kenapa kok angka kematiannya rendah pada prematurnya bahkan dibandingkan kota besar di Indonesia aja ya di daerah dibandingkan dengan kota besar gitu kenapa prematurnya lebih bertahan tinggi karena prematurnya lahir dengan berkualitas jadi ibunya tidak kurang gizi usianya bagus produktif gitu ya terplanning gitu kan memang rencana kehamilan cuma kebetulan ada beberapa penyulit sehingga dia prematur tetapi berkualitas perkembangannya bagus dari lahir ibu yang berkualitas ibu vaksinnya juga lengkap sehingga resiko untuk terjadi meninggalnya rendah begitu. Itu maksud saya, makanya ilmu perinatal ini membutuhkan kolaborasi tim yang betul jika mau menurunkan AKI AKB. Sehingga jangan jargon-jargon AKI AKB, tapi sama aja tiap hari kita bertengkar dan berdiri sibuk ngurusi pasiennya masing-masing. Padahal pasiennya itu sama, cuma juga poror-poror. Jadi intinya adalah dari slide tadi, proses rujukan mau 1 kali, mau 2 kali, 3 kali, semakin banyak semakin meningkatkan kematian. Rujukan 1 kali aja itu udah meningkatkan kematian itu. Tadi terlihat kan malah menjadi penyebab terbanyak gitu ya. Sehingga kita bicara di sini deh. Sementara menurut saya kalau memang kita bicara mau kinerja teamwork gitu ya, kalau kita mau menurunkan kematian ibu dan bayi, ini neonatus yang terutama, bukan bayi kurang dari 1 tahun gitu. Bicara sarana prasarana bukan ranah kita. Uang kalau memang nggak ada, rumah sakit mau bilang apa ya? Ketersediaan 24 jam bed selama 7 hari. Ya mimpi lah kalau memang lagi penuh dan lain-lain, kita nggak bisa mengendalikan. Proses program peningkatan kualitas, audit, terus apa pelatihan dan lain-lain. Ya kalau dana ada, ya kalau waktu ada, ya kalau diizinkan suami gitu kan. Ini susah untuk diatur. Kita ngatur yang di sini aja dulu deh. Kan kita tuh kalau dititipin sama yang kuasa kan nggak usah berusaha ngatur yang tidak bisa diatur, biar urusannya Tuhan gitu. Kita berusaha mengatur apa yang bisa kita atur, ya, apa yang bisa kita rubah. Mulai dari perilaku kita sendiri, termasuk bagaimana kinerja tenaga kesehatan yang kompeten, dimulai perilaku, keterampilan, dan pengetahuan. Di sini kalau kita bekerja sebagai tim tenaga kesehatan kompeten, insya Allah menurut saya pelan-pelan pasti ada dampaknya walaupun belum banyak. Kenapa? Karena hanya satu-satunya contoh nih, orang diabetes dengan kencing manis usia 56 tahun.
tidak pernah minum obat, datang ke rumah sakit dengan gejala sering keliengan dan kemudian sudah mulai ada parese di beberapa kaki atau tangan. Datang kan dipegang dokter penyakit dalam, diregulasi sama sama insulin dan kemudian bersama tim keperawatan selesai terregulasi dia baik-baik saja membaik dan outcome-nya bagus. Cukup itu aja kan. Tetapi perbedaannya kalau kita bicara aki AKB, ngomong bayi aja, nggak usah aki, ngomong bayi aja gitu ya. Hanya satu-satunya tidak bisa dokter bekerja sendiri. Ya kan tadi juga kasus diabetes dengan perawat. Siapa bilang kita juga butuh bidan karena ibunya informasinya dari bidannya begitu. Dan yang menangkap pertama kadang-kadang itu ditangkap sama bidan, ternyata kebrojolnya di tempat praktek atau puskesmas. Bidan juga khusus minta bantuan perawat di UGD gitu. Sehingga ilmu resusitasi neonatus tadi itu sangat-sangat mencontohkan bahwa minimal itu tidak boleh persalinan ditolak oleh satu orang. Jadi minimal oleh dua orang. Masa mau dua dokter, dokter aja masih kurang. Masa mau dua perawat, kemungkinan besar. Tapi tidak semua perawat menguasai ilmu resusitasi neonatus karena memang pembelajarannya waktu itu cukup sedikit. Pembelajaran yang saya lihat di modulnya hanya cukup nggak sampai 1 semester, seperti hanya muter rotasi aja di bagian anak-anak dan bayi. Tetapi kalau bidan, memang ilmunya menangani ilmu bayi baru lahir, usia anak prasekolah, dan remaja, dan katin, dan termasuk yang hamil dan menikah, bukan menikah ya, maksudnya hamil, program KB juga gitu. Sehingga kolaborasi ini yang memang satu-satunya ilmu kenyataan bahwa kita tidak bisa terpisah. Nggak mungkin dokter bekerja sendiri, buktinya disuruh cari timnya, tim rekannya ya bidan atau perawat. Bahkan di rumah sakit, nggak boleh persalinan dua itu. Persalinan dua itu hitungannya di FKTP minimal puskesmas. Di rumah sakit atau vaskes kelas apapun, itu persalinannya 3 orang. Minimal sudah tertulis nih, satu dokter, satu perawat, satu bidan. Sehingga kolaborasi cantik ini yang menjadi sebuah contoh mau dari persalinan spontan di sini ya sampai pengenalan kegawatan, persalinan tidak normal ini maksudnya SC dengan tindakan gitu ya, sampai menjadi gawat daruratan. Semua ini membutuhkan tim penolong persalinan, tidak pernah hanya satu. Itu kenapa contoh bagus sekali di tim SC selalu ada dokter anestesi, dokter kandungan, dokter anak, yono bidan, yono perawat, perawat OK, anestesi. Nah, coba kasus apa yang ditangani pasukan selengkap itu untuk target supaya mencapai yang sehat. Jangan squele, hidup tapi cacat bayinya, atau apalagi sampai meninggal gitu ya. Jadi tim penolong persalinan ini merupakan contoh proses interaksi yang kita punya tujuan yang satu, penyelamatan pasien ibu dan bayi, kedua menurunkan AKI AKB. Sehingga dokter bidang perawat merupakan satu kesatuan yang wajib memiliki kompetensi kegawat daruratan, baik maternal maupun neonatal gitu ya. Sehingga minimal tadi yang sudah saya katakan dua tenaga itu tidak mungkin dokter-dokter. Lek bidan-bidan malah beruntung, bidan perawat tambah seneng lagi gitu. Lek dokter-dokter, dokter satu aja susah gitu kan jumlahnya masih sedikit, lebih sedikit lagi karena jumlah peredaran tenaga profesi terbanyak itu ternyata bidan, kedua perawat, ketiga baru dokter gitu. Sehingga bidan ini memiliki tanggung jawab yang paling besar, bukan bertanggung jawab sama kematian dan kehidupannya. Saya jadi juga ingat cukup berat tugas bidan. Itu dokter kandungan menguasai ilmu kandungan aja. Dokter anak menguasai ilmu dokter anak. Bidan suruh menguasai ilmu anak-anak, bayi, remaja, ya, kemudian yang kehamilan gitu. Sehingga proses ini kalau bekerja sendiri saya jamin bidan juga gondrong, kayak juga capek dan tegang. Sehingga layanan tidak maksimal. Yang selanjutnya kita lihat bahwa melakukan observasi sepanjang persalinan, menolong proses persalinan, langkah awal membantu neonatus. Apa mungkin dilakukan satu orang saja? Dua saja, saya tahu sendiri di lapangan, karena saya kerja di lapangan melihat bidan-bidan saya, megang satu ibu melahirkan beresiko, itu butuh dua bidan. Jadi satu ibu melahirkan dengan resiko, dua bidan kalau dokter kandungannya memang atau dokter umumnya tidak ada hadir gitu. Sehingga apa iya melahirkan proses persalinan cuma butuh dua? Betul, tiga. Nah, tiga, padahal untuk resusitasi satu orang aja nggak mungkin butuh dua. Makanya kalau dalam suatu proses persalinan ibu dan bayi, maka tidak mungkin sebetulnya untuk ditangani hanya satu orang atau dua orang, bahkan minimal 4 orang semestinya. Karena untuk resusitasi neonatus minimal dua. Berarti ibunya butuh dua kan? Empat berarti begitu ya. Sehingga akhirnya profesi perawat harus ikut turun gunung membantu dalam proses tersebut. Bukan tugas bidan aja. Bidan menolong persalinannya, ternyata dia pendarahan, butuh pasang infus, maka perawatlah di sini ketenagaan pahlawannya yang bisa dipakai gitu.
termasuk dalam tata laksana neonatus itu sendiri. Sehingga perawat butuh banget untuk dilakukan sebagai peran sebagai tim. Perawatnya bilang, dok, saya belum pelatihan resusitasi neonatus gitu. Tidak masalah, karena Anda tidak perlu menjadi leader di dalam proses resusitasi neonatus. Nah, di mana proses kebutuhan ibu melahirkan dan neonatus itu yang sebagai kompetensi Anda bisa lakukan, lakukan peran Anda. Nanti ada tentang imunisasi neonatus, saya selipkan sedikit yang belum terbahas di sebelumnya gitu ya. Di mana proses dokter ini? Nah, kewenangannya bukan mengawal dalam tanda kutip cuma ngamati dari jauh, tetapi proses inilah untuk yang menjadi utama, yaitu tata laksana dan terapi. Sehingga bidannya jangan disuruh mikir sendiri. Ini di terapi apa? Akhirnya di terapi-terapi sendiri karena ya dokternya juga bingung. Ya udahlah kan lebih ahli bidangnya gitu ya, atau konsul langsung ke dokter kandungan gitu. Sehingga posisi dokter umum kadang-kadang juga bingung, agak abu-abu di tengah-tengah gitu. Sehingga dokter-dokter jangan ragu-ragu baik proses neonatus maupun proses untuk dari ibunya, jangan ragu-ragu. Walaupun ada spesialis, Anda memiliki kompetensi di bidang tersebut, baik resusitasi ibu maupun resusitasi neonatusnya, begitu ya. Di mana peran spesialis gitu. Nah, disinilah peran spesialis yang sedikit berbeda, karena kalau sudah level dirujuk sampai ke rumah sakit, beda dengan waktu posisi di UGD. Di UGD maka sifatnya persalinan yang mungkin dijaga oleh dokter umum gitu ya. Nah, kalau dokter spesialis di mana? Nah, sudah kondisi SC di ruang OK, maka ini menjadi sebuah indikasi, sebuah kompetensi dari spesialis. Karena semua SC kan pasti dalam tanda kutip di rumah sakit rujukan pasti dengan indikasi kegawatan gitu ya. Dan diharapkan bisa menyediakan layanannya selama 24 jam kapanpun dibutuhkan 7 hari gitu ya. Itu dokter spesialis, Opjin, Dokter, anak gitu ya. izin Karena kita mengingatkan neonatus, dok. Mohon izin yuk, mengingatkan waktunya 3 menit lagi dok. oke, yuk. Dokter spesialis konsultan gitu. Bukannya saya sampai jam 19 ya, Bu? Ya, oke. Dokter spesialis konsultan. Di sini posisinya adalah untuk kasus-kasus yang kompleks, ekstrim, kelainan kongenital, dengan posisi anak-anak yang sudah dengan ekstrim prematur, kurang dari 1.500, kurang dari 1.000, kurang dari 28 minggu, kurang dari 32 minggu. Di situ konsultan menjadi tempat bahwa melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya memang advance atau tingkat level yang lebih tinggi, agak berat begitu ya. Sehingga ketika komponen ini prosesi yang paling penting yang menurut saya bisa menjadikan sebuah contoh kolaborasi dari ilmu maternal dan neonatal. Hasilnya pasti kita tahu, keselamatan pasien. Sehingga memang di pelatihan resusitasi neonatus, Anda perlu lihat bahwa ada kompetensi-kompetensi yang harus dipelajari. Ini di foto aja, yang jelas kompetensi bidan, perawat, dokter umum, dokter spesialis, semua disediakan bahwa dalam pelatihan wajib, mampu, dan memiliki sesuai kompetensinya mulai dari advance dan level basic. Jadi ini secara sah di pelatihan kita Resneo gitu ya. Sehingga kompetensi lain yang sudah punya dimiliki, sudah pinter dan sudah mampu, jangan lupa kemampuan komunikasi. Karena ingat kembali lagi, mengumpulkan orang pinter dalam satu tim itu justru lebih berat daripada mengumpulkan orang yang tidak imbang kemampuannya. Sehingga selalu kendalanya di komunikasi efektif. Ini adalah tempat persalinan di mana saya membuktikan bahwa semua posisi rumah sakit ini pasti persalinannya diolong oleh dokter, perawat, bidan, dan dokter spesialis kalau sampai di rumah sakitnya. Tidak ada yang ditangani sendiri, selalu kolaborasi tim. Dari Ponet sampai Ponek, dengan kompetensi masing-masing yang ada ini, semua diselesaikan secara tim. Kan nggak mungkin bidannya melakukan ini semua. Nggak mungkin juga dokter anaknya melakukan ini semua. Itu kenapa ilmu neonatus, terutama resusitasi neonatus, sampai dari proses rujukan yang efektif dan efisien, semuanya adalah kerja tim. Yang intinya adalah sumber daya manusianya, jika dikumpulkan dalam tim pendekatan, maka akan berdampak langsung terhadap penurunan AKI dan AKP. Sehingga kalau di dalam penunjukan tersebut, kenapa sih perlu berkolaborasi? Karena kita kadang-kadang nggak tahu, merasa dirinya ngurusi ini, mampu ini, dan mampu itu. Pembagian tugasnya tadi nggak jelas. Lah, belajar dari mana dok kalau gitu kolaborasi kita dokter dan spesialis supaya bagus? Paling enak, paling contoh yang terbukti adalah di sini ya jurnalnya sudah memperlihatkan jika pembagian tugas yang jelas dengan komunikasi efektif terbukti meningkatkan kualitas pelayanan maternal. Ini di Opjin. Gimana dengan neonatal begitu ya? Neonatal adalah ini, resusitasi neonatus. Sehingga jika Anda mau membangun tim yang baik, disinilah. Jika Anda belum punya tim resusitasi neonatus gabungan multiprofesi, maka Anda belum berhasil pasti dalam menurunkan AKI AKB. Karena penelitiannya kan tadi sudah saya perlihatkan. Komunikasi efektif dengan kerja tim yang bagus, maka akan membuktikan menurunkan AKI dan AKB. Contoh, pembagian tugas yang jelas. Ini sudah contoh paling jelas yang di ilmu sudah jelaskan resusitasi neonatus tadi. Ini adalah dokter sebagai leader,
asisten satu. Ini sebelah kanan atau sebelah kiri ya, bisa diganti ya. Yang sebelah kiri ini semestinya adalah asisten dua, itu asisten sirkulasi. Itu adalah bisa seorang perawat. Yang sebelah kanan seorang bidan sebagai asisten nomor dua. Ya, ini asisten nomor satu, ini asisten nomor dua. Megang drugs and equipment. Kan kerjasamanya bagus banget. Termasuk di bidang tenaga dokternya juga gitu. Jadi ini adalah tenaga yang dibagi sesuai dengan kriteria informasi dari usia kehamilan dan berat badan di mana seorang tim harus turun. Ini dokter umum bisa cukup turun. Ini dokter spesialis anak bisa minta tolong segera ayo diturunkan. Ini untuk fellowship, ya fellowship itu yang magang gitu ya. Dari untuk pernah magang di ilmu neonatus. Yang konsultan, spesialis konsultan, maka dia bisa turun dari semua kegawatan. Sehingga pembagian tugas ini terbagi dengan baik. Checklist ini wajib Anda miliki sehingga tim penolong ini Anda tahu pembagian kapan dokter umum turun, kapan dokter anak turun, kapan konsultan neonatis itu turun. Satu perawat, satu bidan, satu perawat, satu bidan. Pembagiannya sudah paling jelas di ilmu neonatis ini dalam teamwork. Sehingga adanya komunikasi efektif, pembagian tugas yang jelas, mengurangi kesalahan dalam resusitasi sebagai teamwork kinerja yang baik. Sehingga pasien safety, maka lahir resusitasi sampai di dalam perawatan posisinya terjaga dengan baik. Di ilmu resusitasi tadi sudah jelaskan ya, airway, breathing, circulation, drugs. Jadi saya tidak akan terlalu banyak memaparkan, cuma ini bukti. Saya sangat tertolong sekali dengan posisi ini. Saya sebagai dokter, di sini perawat saya, di sini bidan saya, bahkan ini adalah radiografer dan di sini adalah farmasi. Dia sudah menyediakan obat-obatannya. Enak kerja dan sangat singkat dan bayi itu tertolong. Akhirnya walaupun lahir prematur dengan berat 1.100 gitu ya. Dan yang kedua itu resusitasi neonatus yang ternyata terbukti untuk pasca resusitasi dilakukan stabilisasi dengan segini banyak tujuannya. Yang tadi udah dibahas ya di resus itu stable dalam proses tersebut dipersiapkan untuk selesai pasca resusitasi. Mau dibawa kemana? Ke unit lain atau mau dibawa kemana? Mau ke rumah sakit lain? Semua membutuhkan proses dan proses itu tidak bisa dilakukan sendiri, selalu membutuhkan teamwork seperti ini. Sehingga rasanya sangat indah jika kita semua bisa bekerja sama dengan baik. Ini saya turun, ini perawat saya, ini bidan saya, di sini ada yang membawakan untuk kelengkapan. Sampai ini antar unit, ini antar hospital pun juga yang turun sebuah tim dengan peralatan-peralatan yang sangat berat seperti ini di dalam ambulan. Sehingga yang paling terakhir perlu kita ketahui ini slide terakhir aja gitu. Mengajak sebagai sebuah tim Anda jangan bingung harus perawat bidan ya, dokter spesialis gitu. Jangan lupa keluarga bisa diajak sebagai sebuah tim, terutama untuk bayi-bayi prematur. Ini ibunya, bukan ibunya ya, maksudnya keluarga dari ibunya. Kita mau ngerujuk, nggak punya inkubator transport, cari kanguru dengan metode kanguru. Maka family bisa diajak untuk dalam proses tata laksana yang Anda bisa mengajak mereka sehingga mereka ikut merasakan berperan dalam susahnya menerima persalinan bayi-bayi kecil atau bayi-bayi yang dirujuk gitu ya. Sehingga kolaborasi ini sangat penting diterapkan jika mau menurunkan AGI AKB dengan tujuan yang sama. Kan sama tujuan kita di pelayanan maternal neonatal, turunkan AGI AKB. Sehingga sering terjadi permasalahan kita tidak berkenan atau kolaborasi selalu gagal karena informasi yang penting nggak dilaporkan, tidak didapat, tidak ada komunikasi yang jelas, salah tafsir informasi sehingga gegeran dewe marah-marah sendiri. Akhirnya instruksi menjadi tidak jelas karena laporannya juga tidak lengkap dan yang terakhir adalah status yang diabaikan atau pasien yang terabaikan. Sehingga keselamatan pasien menjadi taruhannya. Akhirnya terjadilah AKI AKB. Itu kenapa di audit AKI AKB MPSR pertanyaannya adalah yang terakhir, adakah kasus yang memang karena kelalaian dari tim pelayanan maternal neonatal. Ini adalah profesi-profesi bisa bergabung. Itu saya betul-betul menikmati banget waktu kemarin saya fellowship di Jepang. Saya melihat bahwa semua bekerja masing-masing tupoksinya ternyata menjadi dokter itu menyenangkan. Menjadi perawat itu menyenangkan. Kalau semua mengerjakan tugasnya masing-masing, saling menghargai dan menjadi sebuah teamwork. Saya di sini sebagai dokter spesialis anak, waktu itu fellowship di konsultan neonatus, ini konsultannya, ini perawatnya, ini bidannya, ini radiografer, dan di sini adalah farmasinya. Sehingga itu saya terapkan di sini dan akhirnya bisa dan memang menyenangkan sekali. Kasus apapun kita tidak akan takut untuk menghadapi bayi, walaupun separah apapun tempat separah apapun kondisi kasus yang kita hadapi, tapi kalau dikerjakan secara teamwork dengan menghargai sesamanya, mengerjakan kompetensinya dengan komunikasi efektif,
maka yang kita selamatkan adalah pasien, sehingga menurunkan AKN, angka kematian bayi, terutama neonatus, akan tercapai. Mungkin itu sedikit ilmu hiburannya, semoga berkenan, tetapi saya minta tolong, ternyata ini vital dan justru kendalanya adalah selalu teamwork kita yang tidak berjalan dengan baik. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.